Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Mayangsari dari Prodi Pendidikan Tata Niaga Angkatan 2018A di Universitas Negeri Surabaya. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang strategi pemasaran yang terdiri dari STP dan bauran pemasaran, kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai komponen bauran pemasaran. Komponen pertama yang akan saya bahas yaitu produk. Produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan dan pengecer, pelayanan dari perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui, produk dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Pengetahuan dari sebuah produk yang harus kita ketahui yaitu latar belakang dan riwayat barang, bentuk barang, warna dan pola barang, komposisi dari sebuah barang, proses pembuatan barang, penggunaan barang, daya tahan barang, pemeliharaan dari barang tersebut, dan bagaimana membandingkan barang tersebut dengan barang yang lain. Seperti yang kalian ketahui bahwa sebuah produk pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya saja seperti barang. Barang berwujud sehingga barang dapat diraba. Yang kedua yaitu jasa. Jasa tidak berwujud sehingga jasa tidak dapat diraba. Mengenai karakteristik produk ini bisa kalian lihat di layar bahwa barang ataupun jasa memiliki karakteristik yang berbeda. Terdapat 5 tingkatan sebuah produk. Yang pertama yaitu produk utama atau inti. Yang kedua yaitu produk generik. Yang ketiga yaitu produk yang diharapkan. Yang keempat ada tambahan produk. Dan yang kelima adalah produk potensial. Mengenai pengertian dari masing-masing tingkatan produk ini bisa kalian lihat di layar. Produk juga memiliki sebuah hierarki. Hierarki produk terdiri dari need family, produk class, produk line, produk tipe, dan produk varian. Mengenai pengertiannya bisa kalian lihat di layar. Mengenai klasifikasinya, produk dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan tujuan konsumsinya, berdasarkan aspek daya tahannya, dan berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan jangka panjang. Saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai klasifikasi produk ini, karena saya akan fokus membahas tentang atribut produk. Namun, jika kalian ingin mempelajari tentang klasifikasi produk ini, saya sudah memberikan link pada deskripsi sehingga kalian bisa mengakses peta konsep dari produk ini. Atribut produk yang akan kita bahas pertama yaitu merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, gerakan, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi atau perbedaan terhadap produk lainnya. Tujuan dari adanya merek ini adalah sebagai identitas, kemudian sebagai alat promosi, kemudian untuk membina citra, dan untuk mengendalikan pasar. Menurut klasifikasinya, merek dibagi menjadi 3, yaitu merek fungsional, yang kedua ada merek citra, dan yang ketiga ada merek eksperiensial. Mengenai pengertiannya bisa kalian lihat pada layar. Syarat dari sebuah merek yang pertama yaitu menjelaskan sesuatu tentang karakteristik produk. Yang kedua yaitu mudah dieja, diucap, dan diingat. Yang ketiga yaitu mengandung adanya arti perbedaan atau sesuatu yang khusus dibandingkan dengan merek lain. Yang keempat yaitu dapat diterapkan pada produk baru yang sebelumnya tidak ada dalam lini produk. Yang kelima yaitu dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Atribut produk yang kedua yaitu kemasan. Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuan dari adanya kemasan itu sendiri yang pertama yaitu sebagai pelindung isi. Yang kedua untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan. Yang ketiga yaitu bermanfaat dalam penggunaan ulang. Yang keempat yaitu memberikan daya tarik saat promosi. Yang kelima yaitu sebagai identitas sebuah produk.
Yang keenam yaitu sebagai sarana distribusi, dan yang ketujuh yaitu sebagai sarana informasi, dan yang kedelapan yaitu sebagai cermin inovasi produk. Unsur-unsur dari kemasan yang pertama yaitu elemen-elemen visual yang terdiri dari bentuk, gambar, tulisan, serta warna. Yang kedua yaitu bahan yang digunakan untuk membuat kemasan, seperti kertas, plastik, gelas, kayu, atau logam. Yang ketiga yaitu elemen identitas merek, seperti logo, maskot, slogan, dan dukungan. Yang keempat yaitu ukuran atau berat atau isinya. Yang kelima yaitu memuat informasi-informasi yang menjelaskan tentang data perusahaan, cara penyimpanan, cara penggunaan, manfaat produk, barcode, tanggal kadaluarsa, tanda halal, info atau peringatan, serta segel autentikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kemasan memiliki banyak sekali bentuknya, dan ada yang terbuat dari kertas, kayu, logam, plastik, dan paling banyak kemasan dibuat dari plastik. Berikut yang ada di layar adalah macam-macam dari plastik. Syarat dari sebuah kemasan yang pertama yaitu kemasan harus bisa mewadahi produk. Yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk. Yang ketiga, kemasan harus bisa menjual produk. Yang keempat, kemasan harus memuat informasi seperti deskripsi singkat dari produk, identitas nama merek, kemudian nama dagang, logo dan nama perusahaan, isi, berat dan volume, petunjuk pemakaian, ilustrasi yang menggambarkan produk, kemudian bahan serta harga dari produk tersebut. Menurut klasifikasinya, bahan pengemasan dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan frekuensi pemakaian, berdasarkan struktur sistem kemasan, berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan yang kelima berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai klasifikasi bahan pengemasan, kalian bisa mengakses link di deskripsi untuk mendownload peta konsep ini. Atribut produk yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan masa habis berlakunya suatu barang dalam setiap kemasan. Kadaluarsa menyangkut waktu produksi, nomor batch, lini yang digunakan, dan bahan yang digunakan. Atribut merek yang keempat yaitu labeling. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dari penjual. Macam-macam label ada 3, yaitu label merek, label deskriptif, dan label kelas. Untuk pengertiannya bisa kalian lihat di layar. Informasi yang terdapat pada sebuah label yaitu nama makanan atau nama produk, komposisi atau daftar bahan, yang ketiga yaitu berat, isi bersih, dan itu. Kemudian ada nama dan alamat pabrik atau importir, kemudian ada juga nomor pendaftaran, ada kode produksi, tanggal kadaluarsa, petunjuk atau cara penyimpanan, dan petunjuk atau cara penggunaannya. Kegunaan label adalah untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik tentang kuantitas, kualitas, isi, atau hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Atribut produk yang kelima yaitu layanan pelengkap. Layanan pelengkap dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama yaitu informasi, kemudian ada juga konsultasi, ada order tracking aplikasi, ada perhotelan, ada peduli, ada pengecualian, ada pembayaran, dan ada juga billing. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada layar. Atribut produk yang keenam yaitu layanan pendukung. Layanan pendukung dibedakan menjadi 2, yaitu layanan komersial dan layanan pelanggan. Untuk pengertiannya bisa kalian lihat pada layar. Atribut produk yang ketujuh yaitu jaminan atau garansi. Jaminan atau garansi adalah surat keterangan dari suatu perusahaan yang menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan masalah bahan bakar dalam jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan mengenai komponen bauran pemasaran yaitu produk. Untuk penjelasan komponen bauran pemasaran yang lain, kalian bisa menonton video selanjutnya. Terima kasih.